Udah lama banget kita nggak ketemu ya geng. Kurang lebih 1 tahun yang lalu sejak video review terakhir gue buat. Dan beberapa bulan ke belakang gue udah ngupload satu video mengenai perjalanan singkat, perjalanan pendek hidup gue, dan alasan mengapa gue menghilang selama ini geng. Dan akhirnya gue udah bisa bikin video lagi dan mereview sesuatu untuk kalian. Nah, ini gue udah pakai kostum rimba untuk main airsoft ini. Dan di depan kalian ini udah ada sesuatu yang akan kita review hari ini, yaitu ketapel atau slingshot geng. Nah, di depan kalian udah ada beberapa slingshot atau ketapel koleksi gue ya geng selama 1 bulan ini. Jadi sebenarnya gue belum lama menekuni hobi ini. Gue baru sekitar kurang lebih 1 bulan. Gue mulai lirik-lirik, gue mulai suka, kok keren ya kayaknya, dan kok asik ya main ketapel. Lalu gue beli dan mulailah jadilah 4 ketapel yang ada di depan gue. Dan untuk ketapel sendiri geng atau slingshot itu terdiri dari 2 jenis kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah baca itu ada yang namanya TTF dan ada juga yang namanya OTF ya. Untuk TTF sendiri itu kepanjangan dari through the frame, sedangkan OTF sendiri itu adalah over the frame. Nah, sekarang kita langsung main ke anatomi ketapel atau slingshotnya guys. Nah, ini ketapel yang gua suka ya. Dari 4 ini gua paling suka yang ini. Kenapa? Dia simple, kecil, kuat, dan keren kelihatannya ya. Nanti gue zoomin satu-satu. Nah, maksud dari yang tadi OTF dan juga TTF. Nah, ini semua jenis ketapel atau slingshot yang gue punya itu OTF atau over the frame. Nah, untuk anatomi dari ketapel sendiri, nah yang gue pegang ini adalah frame-nya ya. Frame-nya atau si ketapelnya itu sendiri. Lalu ada juga yang namanya flat band ya. Flat band atau karet dari ketapelnya sendiri. Untuk karet ketapelnya sendiri ada 2 jenis geng. Ada yang namanya tubular band dan juga ada yang flat band. Nah, ini yang flat band atau kita bilang karet yang ramping ya, yang tipis. Sedangkan tubular band itu karet yang kayak selang. Bedanya apa? Bedanya elastisitasnya geng. Untuk flat band ini elastisitasnya lebih tinggi sehingga kecepatannya pun lebih tinggi dibandingkan tubular band. Sedangkan tubular band itu dia lebih padat dan lebih keras sehingga elastisitasnya kurang, namun untuk powernya itu dia lebih kuat dibandingkan flat band. Ya, sekarang kita ke ini pouchnya, ya. Di pouchnya di sini tempat untuk kita naruh amunisi ketapelnya nanti ya. Ini dia untuk pouchnya. Oke, sekarang gue liatin lebih deket ke kalian geng, kayak apa sih ketapelnya. Nah, dari 4 ketapel ini gue cerita dulu ya. Ketapel pertama yang gue punya adalah yang ini ya. Ketapel yang gue punya adalah yang ini. Keren ya. Dia aluminium full ditambah dengan busa di bagian tengahnya untuk bantalan tangan, dan dia dibalut sama kain ya geng biar nggak licin. Ini ketapel pertama gua. Dan ketapel kedua gua ini ya, si monster ini dia juga aluminium ya, tapi di sini ada detail muka harimau ya, muka monster pokoknya. Lalu dia dibalut dengan tali ya, tali sepatu, di bawahnya juga ada lonceng. Ini untuk ketapel kedua gua geng. Dan ini merupakan ketapel ketiga gua dengan bahan yang paling ringan ya. Dia menggunakan bahan plastik ABS. Dia pakai mesin 3D buatnya ya, keren banget ya. Di sini ada tulisan JP detailnya, dan ini paling ergonomis di antara ketapel-ketapel yang lain. Paling ergonomis, paling enak, dan paling ringan, tapi paling ribet geng, karena dia berbeda sistemnya sama yang lain. Kalau yang lain pakai mur ya nguncinya, kalau ini dia pakai tali pengikat, jadi ngikat manual. Sedangkan yang ini ketapel terakhir gua. Dari semua ketapel ini gue paling suka ketapel yang ini. Kenapa? Bentuknya keren ya, aneh. Dia macam-macam, ada apa nih, ada obengnya, lalu ada tempat kuncinya, dan ada pengaitnya. Lalu dia juga ergonomis ya geng, dia ergonomis juga ya.
dan mini. Nah, itu yang gue suka, yang gak terlalu berat, dia full aluminium juga. Bentar, ini dia amunisinya GO3 ya, bola besi dengan bermacam-macam ukuran, mulai dari 6 mm sampai 10 mm kalau nggak salah ya. Untuk amunisinya sendiri itu dia macam-macam, ada yang besi GO3 seperti ini, lalu ada batu, kalian bisa sembarangan ambil batu dan bisa gunain sebagai amunisi, dan juga ada beach kalau nggak salah ya namanya, dia tuh dari tanah liat, tapi gue jarang dan nggak pernah nemu untuk di Indonesia sendiri. Dan yang terakhir itu gue bisa pakai amunisi airsoft gun ya, pakai BB yang ukuran 6 mm, beratnya terserah. Ini gue pakai yang 0,25 dan bisa. Kenapa gue beli ini, geng? Karena yang pertama, ternyata ini mainan tuh bisa dipakai untuk main airsoft juga, pakai peluru BB. Jadi kita bisa battle slingshot atau ketapel dengan orang lain menggunakan BB. Jadi nggak terlalu berbahaya ya, geng ya. Oke, sekarang sebelum nembak, gua ajarin dulu cara nembak. Widih, ngajarin? Enggak. Sebenarnya gua masih belajar juga ya untuk cara nembaknya. Nah, yang gua tahu, jadi kalian silakan gunakan dan pilih tangan yang dominan bagi kalian. Gue lebih dominan tangan kanan untuk menarik karetnya dan tangan kiri untuk megang si frame-nya, geng. Pegang frame dengan tangan kalian ya. Taruh jari jempol dan jari telunjuk di pinggiran frame-nya. Ya, sisanya mengikuti. Posisikan tegak lurus ke arah depan dan masukkan amunisi ke pouch-nya. Lalu kalian tarik menggunakan tangan dominan kalian ke arah pipi. Jangan berubah ya, karena ini tergantung ketepatan dari tembakan, bukan tergantung dari frame-nya, tapi tergantung dari si penembaknya itu sendiri. Jadi itu yang bikin gue suka sama olahraga ini ya. Kita bisa jadi sniper dan kita bisa mengasah kemampuan kita, ketajaman mata kita untuk menembak suatu target ya. Untuk posisi tembakan, sasaran berada di ujung dari frame ini ya. Posisikan sasaran kalian di ujung frame ini. Lalu kalian tarik flat bandnya atau karetnya, kalian tarik sampai pipi. Nah, untuk posisi dari karetnya sendiri itu harus tegak lurus atas dan bawah, tidak boleh miring kanan miring kiri, harus lurus sampai terlihat menjadi satu garis lurus. Posisikan sesuai sasaran baru lepas. Begitu cara menembaknya ya. Jarak sasaran tembakan adalah kurang lebih 5 meter dari jarak tembak, sangat-sangat pendek jaraknya ya, karena gue masih pemula. Mungkin bagi om-om semua yang udah hobi sama ketapel bisa jaraknya lebih jauh dari itu ya. Oke. Oke geng, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Dodo Space Channel. Dan terima kasih sudah mampir. Untuk besok-besok mungkin kita bakalan liatin cara nembak ya. Dan pada saat gua latihan, video-video pada saat gua latihan, ini jaraknya masih pendek banget, 5 meter, karena ya lahannya tidak mumpuni, jadi cuman bisa sejauh ini. Dan gue juga baru belajar sampai sejauh ini, belum sejauh teman-teman yang udah mahir main ketapelnya sampai puluhan meter. Oke, dan oh ya satu lagi, budayakan ketapel, budayakan jepret ya, kita ketapel mania. Dan sepertinya harus kita usahakan agar diadakan suatu battle slingshot yang menggunakan BB. Jadi bagi orang-orang yang tidak punya airsoft dan pengen punya airsoft, pengen rasanya gimana sih nembak orang pakai airsoft, itu hampir sama dengan ketapel. Bahkan kalau kata gue lebih keren ini ya, karena wah bidikannya benar-benar harus tepat, harus tenang dan sniper banget gitu ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Gue Ridho Fiandalas.
Dadah.